Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, kali ini bareng gue yang akan nemenin kegabutan lo semua pada malam minggu ini tentunya di UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini gue udah berada pada segmen KBBI. Kita bincang-bincang indah. Tentunya pada segmen ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng gestar spesial kita, yaitu adalah seorang duta genre Kota Padang dan juga duta genre Sumatera Barat. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut Farhan. Hai Farhan. Halo Kak. Halo. Jadi gimana nih Farhan kabarnya pada kali ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah. Boleh nih Farhan kenalan dulu namanya, kuliah di mana, jurusan apa? Oke, boleh Kak. Halo semuanya, perkenalkan gue Farhan dari jurusan akuntansi di Universitas Andalas. Gitu kan Kak? Oke Farhan, jadi untuk beberapa hari kebelakangan dan kedepannya nih, apa sih kesibukan Farhan saat ini? Untuk kesibukan kedepannya sih palingan cuma beberapa kepanitiaan sih Kak, sama persiapan juga Hari Remaja Internasional. Soalnya kan kalau dari kampus sendiri kan juga lagi libur nih. Jadi kayak ya sibuk kepanitiaan aja sih Kak. Oke. Ngomong-ngomong kan kayak Farhan ini kan duta winnernya ya, winner duta genre Kota Padang dan juga Sumatera Barat. Sebelum sampai di titik ini, pastinya Farhan dulu juga jadi orang yang kayak mendaftar dulu. Terus gimana sih kayak apa ya namanya? Kenapa sih bisa sampai akhirnya gue ikut ini deh gitu. Oke, berarti bisa dibilang prosesnya lah ya Kak. Iya. Waktu itu kebetulan pendaftaran itu bulan Desember Januari gitu Kak. Jadi kebetulan juga kampus lagi libur semester dan itu kan lumayan lama, 1 bulan setengahan. Jadi waktu itu kebetulan waktu lagi maba, jadi kayak harus ngapain ya gitu. Sedangkan beberapa organisasi sama kepanitiaan itu belum jalan gitu Kak. Jadi ya udah ternyata ada genre lagi open registrasi. Jadi ya udah cobain deh di hari terakhir pendaftaran. Segala berkas coba nih disiapin, terus ya udah masukin berkas dan ya akhirnya alhamdulillah masuk 25 besar ya Kak. Tapi sebelum itu ada yang namanya proses seleksi. Untuk di genre Kota Padang sendiri itu tuh ada 2 proses seleksi, 2 hari proses seleksi. Yang pertama itu ada tes tertulisnya. Tes tertulis itu 1 hari dan dilanjutkan dengan proses interview sama penampilan minat dan bakat. Dan ya lanjut lulus di ke 25 pasang. Nah, baru di sana kita menjalani proses yang nama technical meeting, karantina, serta sampai malam puncak apresiasinya gitu sih Kak. Berarti kalau untuk karantina ya, karantina di Duta Genre itu berapa lama sih? Kami dari Duta Genre Kota Padang itu karantinanya 4 hari 3 malam Kak. Selama 4 hari 3 malam. Selama karantina pernah nggak sih kayak lo nargetin dari awal proses lo masuk ke Duta Genre sampai lo udah di tahap karantina dan juga malam pemuncakan, gue harus bisa jadi pemenang nih gitu. Ngomong-ngomong ke target sih ya nggak ada sih Kak, cuma kayak udah duduk di sana aja udah waktu itu sempat pesimis tahu waktu mau masuk lolos nggak sih ya untuk 25 besar. Ternyata kayak yang nggak nyangka ternyata masuk 25 besar. Soalnya kayak waktu penampilan minat dan bakat nih kayak orang tuh prepare semua gitu, sampai kayak bawa piringnya untuk tari piring, pokoknya segala macam prepare lah. Sedangkan waktu itu ya seadanya aja gitu Kang nyiapin bakatnya. Jadi ya udah ternyata alhamdulillah ya lolos. Ya nggak ada target sih sebenarnya, kayak penting udah ngejalanin prosesnya. Ya udah untuk masalah pemenang mah urusan belakang gitu kan. Oke. Selama lu ngikutin kegiatan Duta Genre, lu paham gak sih kayak yang gue kan juga sebelumnya pernah dengar nih kalau kita di sekolah SMA itu ada yang namanya PIK Remaja. Emang apa sih bedanya antara PIK R dengan Duta Genre ini? Oke. PIK R itu kan Pusat Informasi Konseling Remaja nih. Yaitu tuh sebuah apa sih organisasi, ada mahasiswa, ada masyarakat, ada remaja. Jadi ada 2 PIK R sama PIK M. Untuk cakupannya pastinya itu sebuah remaja
yang organisasi itu di bawah naungan BKKBN juga sebenarnya Kak, di bawah naungan dinas masing-masing juga, OPD masing-masing yang dibentuk untuk apa sih namanya, untuk mempersiapkan remaja. Ada namanya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah di PIKR tersebut lah kita naungkan mereka, kita rencanakan mereka, kita kayak kasih mereka garis kehidupan seperti apa. Nah untuk menjadi duta genre sendiri itu diwajibkan dulu nih Kak punya PIKR. Oh, harus punya Iya, PIKR harus dulu. punya. Kalau misalkan kita nggak punya nih gimana dong? Yang nggak punya nggak bisa daftar Kak, soalnya kan sebelum itu tuh kan ada namanya surat keputusan dari PIKR masing-masing gitu Kak, jadi harus ada itu salah satu persyaratan. Berarti kalau misalkan kita nggak punya, kalau kita daftar dulu ke PIKR-nya boleh? Boleh, Oh boleh. Oke. Kalau boleh tahu dari Farhan dinobatkan jadi duta genre udah berapa lama nih? Dari semenjak dilantik ya, apa sih namanya ya? Dinobatkan. Ya dinobatkan. Itu bulan Februari. Februari ini jadi duta genre Iya, Padang atau? Padang. Oh Padang. Untuk Sumatera Barat itu baru awal Juni kemarin. Awal Juni. Nah selama dari bulan Februari hingga sekarang nih, kayak apa aja sih yang udah lo lakuin untuk duta genre ini? Berarti kita ngomongin aksi nyata. Iya. Udah banyak sih Kak, cuma kayak kalau dari Kota Padang sendiri itu contohnya itu aksi pertama kami itu genre peduli stunting. Itu kegiatannya tuh di GOR. Itu tuh bentuk kegiatannya ya kayak bagi-bagi makanan nutrisi kepada target stunting. Itu kan ada ibu hamil, calon pengantin ataupun anak di usia bawah 3 tahun lah intinya. Terus ada juga kegiatan yang namanya Gemabduk, gerakan beramal bersama duta genre. Terus juga berbagai kegiatan kemanusiaan lain sih Kak. Lebih ke kegiatan untuk percepatan penurunan stunting kami. Berarti emang lebih ke aksi nyatanya. Iya benar. Kalau untuk aksi nyatanya itu emang barengan dengan apa sih, anggota duta genre yang lainnya juga, atau emang Farhan dan pemenang yang aja? Yang pastinya sih kalau untuk aksi nyata kita bareng sama 25 pasang lainnya Kak. Oke, selama Farhan jadi duta genre nih, apa sih kayak suka duka, atau pernah kayak ngeluh capek, aduh gue capek banget nih jadi winner? Mungkin setiap kegiatan ataupun kepanitiaan atau organisasi yang kita ambil pasti ada konsekuensinya lah gitu loh Kak. Yeah. Jadi kayak ya capek pasti gitu, sampai-sampai waktu itu pernah mungkin sebulan itu nggak pernah istirahat gitu loh Kak. Jadi kayak emang setiap hari keluar gitu loh. Jadi pulangnya ya buat tidur doang gitu. Capek banget malah gitu loh. Tapi kayak gimana lagi, sekali udah nyebur basah sekalian gitu loh Kak. Jadi kayak ya itu sih Kak, cuma dijalanin aja sih. Dijalanin, nggak boleh nanggung-nanggung juga boleh ya. Sih. Oke. Pernah nggak sih lo kayak dapetin pengalaman yang menarik banget selama lo ngejalanin di duta genre ini? Pengalaman menarik banyak sih Kak, cuma kayak ya kan kita di sini bergerak di bidang remaja, juga bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi ya banyak aja sih kayak aksi-aksi sosial. Ternyata waktu itu contohnya nih, waktu itu gua kan ngegalang dana nih Kak untuk Pasaman Barat, sama waktu itu ada bencana alam di Amurang di Sulawesi. Yeah. Jadi kan itu sepanjang pantai Padang itu kan minta donasi. Jadi kayak di sana tuh tahu gimana sebenarnya orang-orang gitu loh Kak. Jadi kayak seberandal apapun bentuk orang, terus kayak sebaik apapun orang, belum tentu mencerminkan gimana dia aslinya. Bahkan yang orang yang tampil oke pun, baik pun, kayak gak punya empati sama sekali gitu loh Kak. Orang-orang kayak bertato, punya tindi, itu malah kayak yang lebih berempati kepada sesama kita lah intinya gitu. Berarti dari sana tuh lo dapet kayak, oh kita nggak bisa nilai orang dari social cover. value-nya, iya Oke. Kak. Terus juga kayak apa sih yang lo nggak suka nih dari selama lo jadi duta genre? Kayak sebenarnya gue males sih ini, tapi ya udahlah, ini emang udah jadi amanah gue gitu. Gimana? Apa yang nggak disuka? Mungkin dari genre sendiri karena banyak kegiatan ya Kak. Kadang ya kuliah juga ke skip gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau untuk kuliah kan masih ada beberapa, maksudnya itu kayak bisa
bukan diulangi juga nih, tapi kayak adalah kesempatan lain kita bisa gapai itu lagi. Tapi untuk genre kan sekali itu kegiatan nggak bisa lagi kita, maksudnya tuh kayak momen itu ya di momen itu aja gitu Kak. Jadi kayak ya udahlah, kayak gue sebagai duta genre, ya udah ini konsekuensinya, it's okay gitu loh. It's okay ya. Kalau untuk duta genre ini sendiri ada ininya nggak sih kayak berapa lama sih masa lumayan dinobatkan ini gitu? 1 tahun jabatan sih Kak, sampai nanti kepilih duta baru. Kalau udah kepilih duta baru itu udah nggak lagi? Lengser, tapi dari genre sendiri punya yang namanya tagline gitu sih Kak, setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Oke, keren. Luar biasa. Jadi gimana nih, apa sih harapan lu ke depannya untuk duta genre ini? Harapan untuk duta genre pastinya semoga tetap menjadi role model yang eksis di sekitaran masyarakat, terkhususnya kita berfokus kepada remaja untuk bisa menggemakan lagi triad KRR ataupun membantu sebagai perpanjangan tangan nih untuk BKKBN dan OPD daerah masing-masing untuk membantu dalam penurunan prevalensi stunting khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat nih Kak. Dan ya kita sebagai genre semoga bisa menginspirasi banyak remaja lain di Kota Padang dan Sumatera Barat khususnya gitu Kak. Amin ya. Amin. Dan juga itu emang harus disertai dengan aksi-aksi yang Aksi nyata. yang nyata. Nggak cuman ngomong-ngomong doang gitu. Pernah nggak sih kayak sebelumnya lu kepikiran nih kan udah di jalan, di tengah jalan kayak gini, lu berhenti gitu, kayak udahlah gue lepas aja gitu, kan masih ada partner gue. Kepikiran untuk berhenti sih nggak ada, soalnya kayak gimana Kak, capek tapi kayak nagih gitu loh Kak. Nagih. Karena selain dapat teman baru kan itu lumayan kayak relasinya, apalagi kayak di genre Sumatera Barat tuh kan dari 19 kabupaten kota di Sumbar, jadi kayak ada mereka yang masih SMA, bahkan ada yang masih kelas 10 gitu loh Kak, udah jadi winner di daerah mereka masing-masing. Dan pastinya itu kayak jadi penyemangat tersendiri gitulah buat ketemu lagi sama mereka, berkegiatan lagi sama mereka. Jadi kayak nggak ada sih Kak kepikiran buat stop. Berarti lanjut ya? Iya lanjut. Tetap lanjut. Oke. Terus juga kalau misalkan udah habis jabatan berarti 1 tahun lagi itu? Iya, tapi 1 tahun lagi pemilihan duta genre Indonesia lagi Kak. Indonesia. Iya. Kepikiran mau ikutan juga atau emang perwakilan? Emang perwakilan dari Sumatera Barat untuk tahun depan Kak. Oh, untuk tahun depan. Jadi tambah lagi 2023 terus sampai 2024 nanti ya Kak. Baru lengser. Terus persiapannya gimana nih kalau untuk duta genre Indonesianya? Dapat kabarnya jadi kayak duta genre Indonesia tahun depan tuh kayak harus duta masing-masing tuh harus berkontribusi dulu nih Kak, mengabdi di daerah masing-masing. Yang pastinya gue di Sumatera Barat, jadi harus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan remaja ataupun penurunan stunting. Soalnya itu jadi salah satu faktor penentu gitu loh Kak dalam penilaian untuk menjadi seorang duta genre putra Indonesia nantinya gitu loh Kak. Jadi ya sampai sekarang masih persiapan untuk membentuk kegiatan-kegiatan gitu. Masih nyusun-nyusun proker. Iya, masih nyusun program. Terus kalau untuk tanggal atau bulannya udah tahu atau belum? Belum sih Kak, cuma untuk genre Indonesia tahun ini tuh bulan Agustus Kak. Yang maju tapi di 2021. Oh, yang maju dari 2021. Kalau untuk berarti kalau di genre ini kita boleh megang jabatan lain gak sih? Oh nggak boleh, sama kayak duta lain Kak. Masih tunggu lengser. Oh tunggu lengser dulu, berarti untuk kedepannya Farhan belum bisa ya untuk misalnya mau ikut jadi duta-duta lain? Belum bisa. Berarti rencana kedepannya setelah lengser dari duta Kota Padang dulu dah, duta genre Kota Padang apa nih? Sumatera Barat kan Kak, sama Iya, Indonesia. iya. Soalnya kalau Indonesia pemilihan 2023 berarti setahun menjabat lagi di 2024 terakhirnya gitu Kak. Sampai lengser di Indonesia baru boleh ngikutin duta yang lain Kak. Oh lama juga iya. Ya. Masih 2 tahun. Startnya 2022, kelarnya 2024. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Oh ya, kita balik dulu ya. Sebelum Farhan jadi winner nih, kayak kalau misalkannya lo nggak kepilih,
apa sih kayak yang bakal lu lakuin atau hal-hal apa yang kayaknya besok gua bakal coba ini deh gitu. Kalau tidak terpilih, sama sih Kak, maupun jadi winner ataupun gak winner, tetap harus mengabdi gitu loh Kak, dan gak boleh mengikuti ajang duta lain sebelum emang beneran lengser nanti di pemilihan duta genre tahun 2023 gitu Kak. Oh, berarti walaupun lu bukan winner, Iya, cuman dengan label kayak top 10 atau Iya. 25 gitu. gak boleh ngikutin duta lain, Nggak boleh. gak boleh. Kalau andai kan ada nggak sih orang yang dari ini teman-teman duta genre yang coba ikut kayak gitu? Ada sih Kak, tapi mereka lengser dulu. Oh, lengser Iya. dulu. Berarti banyak selama banyak ini juga. nggak ada. Nggak ada. Keren juga ya. Berarti kayak emang harus terikat banget kita di ini ya? Atau emang semuanya Semua sih? ajang duta sih rata-rata Kak, emang harus lengser dulu, mereka baru boleh pegang jabatan lain. Oke, Iya. nice. Berarti kan dari awal tertariknya karena pandemi ya, berarti iseng-iseng dong. Waktu itu emang iseng gitu loh Kak, nyari informasi, ternyata ada open registrasi, ya udah coba daftar. Awalnya kayak nggak mau gitu karena nggak ada temen nih dari Unan, apalagi aku aku kan gap year gitu loh Kak, jadi iya. setahun sebelumnya tuh nggak punya kampus gitu lah ya ceritanya. Terus apalagi teman-teman SMA udah pada ngerantau kan kuliah, jadi kayak nggak ada temen gitu loh buat ikutan. Hasilnya ya udah deh ikutan, nggak apa-apa. Emang diri sendiri doang gitu, kayak mereka seleksi SMA ini punya teman-teman, terus ini punya teman-teman, dan gue tuh beneran pure sendiri gitu loh Kak, sampai akhirnya TM berapa ya baru punya teman gitu loh. Dapat juga teman Iya. ya, walaupun ya awalnya nggak punya teman. Iya. Gitu. Berarti karena ikutnya ini lu dapat informasi dari mana, atau emang lu kayak ada nih teman, kayak salah satu teman lu aja deh kayak ikut ini deh gitu? Dari Instagram sih Kak, soalnya dari 2000 tahu genre sih udah lama, dari 2020, dan ya terus lewat di beranda, oke daftar gitu. Daftar. Iya, dengan segala pertimbangan. Apa tuh pertimbangannya? Ya balik lagi kan karena kita kuliah juga, terus apalagi sebelumnya kan emang belum tahu banget tentang genre ini seperti apa ya, padahal kita belum tahu nih genre itu apa sepenuhnya, tapi kita daftar. Setelah masuk ternyata kayak gini kegiatannya, ya udah terima segala konsekuensi gitu. Berarti habis lu kayak masuk nyemplung ke dunia genre, di sana lu bakal dijelasin masalah genre ini. Iya, Oh. tapi sebelumnya aku udah pernah ikutin pageant juga sih Kak. Ikut apa? Tapi duta sekolah udah Unismansa. Oh. Iya. Cuma itu doang, itu 2017, sudah lama banget kan. Jadi kayak vakum coba lagi deh dunia pageant gitu Kak. Akhirnya ya. Akhirnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke Farhan, makasih nih kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi kita bakal main games. Gamesnya itu pernah atau nggak pernah. Udah ada ini. Ini boleh dipegang dulu. Ntar kalau misalkan pernah dari pertanyaannya, Farhan boleh nih kayak ngangkat ke atas kamera. Kalau nggak pernah gitu. Oke Kak. Oke, tapi nggak usah deg-degan, santai aja. Oke, untuk pertanyaan pertama, Farhan, pernah nggak sih lu nge-skip kelas karena kegiatan genre? Pernah. Gimana tuh? Coba ceritain. Waktu itu mulai waktu baru pertama banget malah Kak. Waktu itu kan puncak pemilihan itu kalau nggak salah tanggal 21 bulan Februari. Nah itu tuh baru pertama kali masuk kuliah juga tanggal 22-nya. Sedangkan kita karantina sampai tanggal 22. Baru juga masuk pertama kuliah udah nge-skip kelas Udah. yang pertama. Dan selebihnya waktu itu dinas-dinas juga ada dinas kayak audiensi sama Bunda Genre, terus juga nge-skip kelas kayak Oke. gitu. Next ya. Oke. Pernah atau nggak pernah cinlok pada saat kegiatan genre? Emang apa sih yang bikin cinlok di sana gitu? Iya namanya perasaan kan kita nggak ada yang tahu ya Kak. Iya. Jadi ya seperti itu lah Kak, nggak ada yang tahu sih. Oke. Pernah atau enggak lo nggak suka sama salah satu anggota genre?
Pernah juga. Oh pernah Iya. juga. Terus gimana sih cara lu kayak nanggepin lu nggak suka nih sama orangnya? Kadang gini sih Kak, mereka tuh dalam suatu waktu kayak ngeselin gitu loh. Jadi kayak apa-apa yang kita bilangin gak diindahkan. Jadi kayak ya udah kita coba tegur tapi malah kayak diabaikan. Ya dengan berjalannya waktu akhirnya dia juga kayak dia nganggapnya itu bercanda gitu loh Kak. Tapi kayak ya udahlah, mungkin ini proses pendewasaan, gak apa-apa gitu Kak. Oke. Banyak sih yang kayak gitu sebenarnya, tapi ya dalam suatu waktu aja, nggak selamanya kayak gitu Kak. Berarti masih ditemenin. Ya masih lah. Oke, next. Pernah atau enggak lu diomongin karena jadi duta genre? Diomongin jadi duta genre. Kayak digosipin atau digunjingin gak? Nggak tahu sebenarnya sih Kak, kan ya mereka omongin di belakang gitu. Oh, nggak pernah sampai ya? Nggak pernah belum pernah sampai sih kan. Tapi kayaknya pasti ada sih. Pasti ada. Iya. Karena ya kayak Iya, gitu. itulah, gak ada yang tahu juga. Nih kan Farhan udah jadi duta genre winner lagi kan, mau ke Indonesia. Iya. Pernah ngerasa insecure nggak sih? Ya banyak sih, sering insecure malah gitu Kak. Ya nggak tahu juga sih, kadang ya balik lagi, manusia itu kan nggak ada yang pernah puas sama apapun yang dia miliki. Ya terkadang ngelihat orang aja lewat kita insecure ngelihatnya, tapi kayak ya insecure sebatas lewat gitu doang sih Kak. Tapi kayak di akhirnya ya udah, gue ganteng kok, gue hebat kok gitu. Ganteng nggak? Pokoknya insecure boleh, tapi akhiri dengan self reward lagi gitu. Iya, Bangkitin semangat diri lagi pokoknya. Wajar main insecure Kak. Jadi nggak cewek doang kan yang Enggak. boleh insecure. Cowok juga boleh. Harus boleh. Oke, next. Pernah nggak sih lagi bad mood saat kegiatan genre? Pernah juga. Pernah. Terus gimana sih kayak cara lu biar orang-orang tuh nggak tahu kalau lu lagi bad mood? Kak, gue sendiri kan orangnya kayak mood swing gitu sebenarnya sih Kak. Cuma kayak ya maksimal mungkin mencoba profesional lah dalam berkegiatan. Soalnya kayak nggak mungkin kan gara-gara gue sendiri kegiatan bakal jadi hancur atau mood swing. Pokoknya bakal jadi bermasalah lah Kak gitu loh. Kayak ya udah, ini kan diri gue sendiri, permasalahannya kan sama diri sendiri. Ya udah, nggak usah diliatin sama banyak orang gitu loh. Yang penting gimana kegiatannya supaya bisa lancar, just do it gitu, maksimalin aja sih Kak. Oke. Nah, selama jadi duta genre nih, lu tuh pernah nggak sih kayak emang ngejaga image banget sebagai the winner duta genre? Pernah juga. Ya namanya kita sebagai role model, sebagai percontohan juga sih Kak. Jadi cerminnya remaja lah, terkhususnya sekarang di Kota Padang. Ya harus jaga image juga sih Kak. Walaupun sebenarnya kayak kita bukan seperti itu, tapi kayak kita harus bisa mungkin mencontohkan kepada banyak orang sih Kak. Ya itu kan tugas sebagai role model gitu. Iya, bener banget. Sekalian juga memperbaiki diri gitu Kak. Oke, Farhan mungkin kayak udah segitu dulu ya games kita. Nanti takutnya Farhannya makin deg-degan nih. Nah, makasih juga buat Farhan karena udah luangin waktunya. So, intelektual muda, apa nih kayak pesan dan kesan buat intelektual muda semuanya dari Farhan atau motivasi nih dari Farhan? Oke, buat intelektual muda di rumah yang lagi dengerin podcast ini, tentunya jangan pernah ya namanya, bukan jangan pernah, boleh sih insecure yang tadi, tapi jangan pernah berlarut sama keinsecurean tersebut. Insecure itu merupakan sebuah awal dari sebuah proses pengembangan diri. Maka dari itu untuk kaula muda yang lagi dengerin podcast ini, tetap semangat ngejalanin hidup, karena apa yang telah digariskan kepada teman-teman semua itulah sejatinya kehidupan. Oleh karena itu tetap semangat dan ya enjoy your life gitu loh. Terima kasih Farhan. Oke, intelektual muda, itu tadi bincang-bincang seru kita bareng gestar kita yang amat sangat spesial, yaitu duta genre Kota Padang dan juga Sumatera Barat dan akan menuju Indonesia. Farhan, makasih atas waktu luangnya. Buat intelektual muda, jangan lupa dengerin podcast UKKPK Voice di Spotify kita dan juga YouTube kita.
saatnya Neni pamit. Farhan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.